Nah sekarang siapa yang mau ditampilin duluan? Yang pertama akan tampil adalah Semi. Kami persilakan Semi. Semi! Selamat malam semuanya. Selamat malam Rolling Stone Cafe. Hari ini kita buat acara charity untuk seorang komedian yang namanya Pepeng. Buat Pepeng. Kenapa gue jadi stand up comedian? Karena menurut gue stand up comedian atau komedian pada umumnya adalah sebuah profesi yang long lasting. Makin tua bisa makin lucu. Yang lain seperti model. Kalau model itu yang muda-muda dipilih, begitu udah tua nggak kepake. Tapi kalau komedian, makin tua makin lucu. Itu profesi yang sama dengan dokter kandungan. Makin tua bisa makin laku. Seperti tetangga gua, makin tua makin laku. Banyak banget yang berobat sama dia. Ibu-ibu seneng berobat sama dia. Kenapa? Gua tanya sama ibu-ibunya. Salah satunya bilang, iya Pak, soalnya kalau periksa dalam tangannya bergetar gitu. Jadi ibu-ibu seneng gitu. Tapi hari ini gua mau melihat kondisi politik Indonesia ya. Kebetulan ada Miing di sini ya. Kenapa sebenarnya kondisi politik di Indonesia ini carut marut? Karena banyak politisinya yang munafik, ya kan? Tapi nggak semuanya politisi munafik sih. Tapi gue bilang ya, bukan hanya politisi yang munafik. Orang-orang kita juga, bahkan remaja udah mulai munafik. Terutama remaja yang cewek, itu banyak banget yang munafik. Kalau misalnya nolak cowok, itu biasanya pakai cara lain. Dia nggak bilang, gue nggak suka sama lu jelek. Enggak. Dia pakai, kita bisa adik kakak dulu nggak? Kita bisa temenan nggak? Dan cowok sedih bukan gara-gara ditolak. Cowok itu sedih gara-gara dia nggak jadi ML. Gue buktiin ya, kalau ceweknya misalnya ngomong kayak gini, ya udah kita adik kakak aja, adik kakak boleh ML, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu gitu kan. Dan memang perempuan ini atau cewek-cewek kalau keperawanannya sudah diambil, ini untuk yang muda-muda ya, itu biasanya memang sedikit lebih posesif, susah ditinggalin, sangat posesif. Kenapa? Karena cewek-cewek ini menganut prinsip pecah berarti membeli gitu ya. Tapi kalau ada cewek-cewek di sini, cowok-cowok ya, kalau lu pacaran terus cewek lu ngaku perawan, jangan langsung percaya. Karena sekarang era sosial media, no picture hoax. Gue balik lagi ke politik ya. Kenapa sih sebenarnya kondisi politik kita sekarang seperti ini? Karena sebenarnya mulai dari mahasiswa atau pelajar zaman gue dulu, gue mulai nggak jujur. Kalau teman-teman gue dulu itu kalau misalnya dia malas kuliah, dia buat surat sakit. Dan anehnya teman-teman gue zaman gue dulu sakitnya itu semua sama, sakitnya gejala tipes. Kayaknya gejala tipes ini adalah penyakit official mahasiswa zaman gue ya. Sampai-sampai itu ya ada klinik di sebelah kampus gue itu di Bandung. Itu dokternya setiap dia melakukan diagnosa kepada mahasiswa selalu divonis gejala tipes. Jadi kalau ada yang berobat ditanya gejalanya, Mas, gejalanya apa? Saya panas-panas sudah 2 hari. Kamu kena gejala tipes. Ada lagi yang datang, kamu gejalanya apa? Saya udah lemas-lemes selama 5 hari. Kamu kena gejala tipes. Kamu keluhannya apa? Saya udah gatel-gatel dok selama 2 hari. Kamu kena panu. Tapi dengan gejala tipes. Semua divonis gejala tipes. Ya jadi ketidakjujuran ini sudah mulai dari zaman pelajar atau mahasiswa. Nah sekarang kalau kita bicara soal korupsi ya. Koruptor ini ya, kalau begitu udah dipanggil oleh KPK, masuk ke ruang KPK, keluar dari ruang KPK, lalu diwawancara oleh wartawan, selalu dia no comment, selalu tutup mulut. Ini ngapain ya di dalam ruang KPK? Kenapa keluar dari situ selalu tutup mulut? Dan koruptor ini selalu pura-pura sakit. Kalau udah dia divonis, dia langsung pura-pura sakit. Tadinya segar bugar, langsung pura-pura sakit. Nah ini jangan-jangan ketika dia berobat ke dokter, dia ditanya keluhannya. Kamu gejalanya apa? Saya jadi tersangka, saya nggak ada gejala. Oh kamu kena gejala tipes. Semua kena gejala tipes ya. Nah ketidakjujuran ini kebawa ke rumah tangga biasanya. Biasa suami-suami banyak yang udah nggak dipercaya sama istrinya. Seperti gua ngomong apa, istri gue percayanya kebalikannya. Misalnya gue waktu itu pulang malam, gue ditanya sama istri gue, Bang kenapa pulang malam? Lembur? Ah pasti kelayapan. Lembur mak, pasti kelayapan. Tapi kalau gue balik, kelayapan. Ah kamu lembur kan gitu. Stand up comedy adalah bagian dari seni.
Oleh karena itu bagian dari seni salah satunya adalah puisi. Hari ini gue akan bacakan sebuah puisi yang gue karang sendiri. Waktu itu pagi-pagi gue dapat inspirasi. Puisinya berjudul Televisi. Tadi malam 5 sloki whisky mengantarku ke alam mimpi dan aku sedikit tipsi. Maklum biasanya cuma asi. Aku bermimpi, tapi pagi ini harus sudah berangkat lagi untuk pergi mencari rejeki. Aku tinggal di kos, aku harus mandi. Mandi pun harus antri. Kunyalakan televisi. Channel kahiji. Kenapa bukan pertama, nanti belakangnya nggak i. Channel pertama ada selebriti, bicara cinta tingkat tinggi, setengah menasehati. Maklum sedang jatuh hati. Lihat saja 5 tahun lagi, pasti mereka sudah cari ganti, saling mencaci maki di televisi, dan mereka akan berkelahi. Bukan Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Ganti. Channel kedua ada politisi berorasi berapi-api, bicara soal suksesi, sedang mencari simpati. Kenapa bukan mentari? Karena dia politisi, bukan pedagang pulsa di Roxy. Bicara politik tingkat tinggi, mencari simpati untuk kursi. Lihat saja 5 tahun lagi, kalau dia sudah punya kursi, pasti dia tidak ingat lagi akan janji-janji. Dia malah melakukan kolusi, korupsi, pergi ke luar negeri, beri kerudung Elvi, Nunun Nurbaiti. Bukan Marzuki Ali. Channel ketiga ada orang pakai peci, bukan Ustadz Jeffrey. Bicara soal ayat suci, menasehati, setengah menasehati, katanya tidak penting materi. Dia sendiri membaca dari gadget mahal buatan luar negeri. Apple iPad keluaran terkini yang mungkin dibeli di Roxy sama politisi yang tadi. Ganti. Channel keempat ada kartun luar negeri. Ini dia yang aku cari. Ada Donald Bebek dan kekasihnya Desi, dan Mickey Mouse dan kekasihnya Minnie. Mereka berdansa-dansi. Aku suka sekali. Mulai terpaku aku menikmati. Temanku sudah selesai mandi. Kini giliranku untuk mandi karena yang lain juga antri. Semua harus pergi mencari rejeki. Maklum kami cuma kuli. Selamat malam, nama gue Semi. Hati-hati, malam ini malam semua boleh berpartisipasi, tapi jangan pakai duit korupsi. Iya, Semi.